Alhamdulillah, di sini kami akan mempresentasikan makalah mampu memahami demokrasi pendidikan yang disusun oleh kelompok 1, yakni Ghafirul Ulum, Samsul Ma'arif, Agista Dermawan, Iradatus Sakinah, Alisa Gisni. Untuk pengertian pertama, yakni pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah atau kratein yang berarti memerintah bila dipandang dari segi etimologis. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai rakyat berkuasa. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintah yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan yang kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat, seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln. Satu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Negara demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara serta mempertanggungjawabkan pada rakyat demokrasi. Itu selanjutnya akan diteruskan kepada pemateri, yakni Samsul Ma'arif. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. A. Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada. B. Dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. C. Memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembentukan karakter manusia yang mengarah pada kemandirian hidup, memerlukan suatu penataan yang matang dan terencana. Oleh karena itu, peran pendidikan senantiasa diarahkan pada upaya peningkatan kualitas manusia. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa akan sangat bergantung pada kondisi sumber manusia yang sudah tinggi, sehingga dalam realitasnya dibutuhkan oleh penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengakomodir tuntutan kebutuhan lingkungan dan masyarakat. Unsur-unsur utama yang berhubungan dengan pendidikan. 1. Adanya peserta didik. 2. Adanya manajemen profesional. 3. Adanya struktur dan jadwal yang jelas. 4. Adanya isi atau materi yang tersedia. 5. Adanya tenaga kependidikan. 6. Adanya tujuan dan prioritas program yang jelas. 7. Adanya alat bantu belajar. 8. Adanya fasilitas. 9. Adanya teknologi. 10. Adanya pengawasan yang bermutu. 11. Adanya penelitian. 12. Adanya biaya. Pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan diartikan sebagai hak setiap warga negara atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk menikmati pendidikan yang sesuai dengan bunyi Pernyataan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Hal yang penting dalam mengikuti pendidikan yaitu: pertama, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam batas tertentu, yakni pada level pendidikan dasar 9 tahun.
kedua, adanya peluang untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan karakteristiknya. Teori dan konsep demokrasi. A. Demokrasi perwakilan liberal. Prinsip demokrasi ini berdasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi ini, kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. B. Demokrasi satu partai dan komunisme. Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunitas seperti Rusia, Cina, Vietnam, dan lain-lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat dan akhirnya kapitalisme yang menguasai negara. Sejarah pertumbuhan demokrasi. Pada awalnya di area Yunani kuno abad ke-6 sampai 3 SM dilaksanakan demokrasi dengan sistem demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk proses pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sistem demokrasi langsung ini efektif dalam sederhana wilayah terbatas, jumlah penduduknya sedikit, dan bahkan tidak semua warga negara mempunyai hak untuk ikut menentukan keputusan-keputusan politik. Unsur-unsur negara hukum dalam arti klasik ada 4. 1. Adanya hak-hak manusia. 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu. 3. Adanya pemerintahan berdasarkan aturan atau undang-undang. 4. Adanya peradilan administrasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.